Selamat pagi, Bu. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih. Atau mungkin ada yang belum sarapan pagi? Sudah, Bu. Leona sudah? Sudah. Berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini, toh? Ya, Ibu. Oke. Tapi sebelum itu saya minta satu orang angkat doa. Leona angkat doa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke adik-adik, untuk kedepannya saya tidak mau dengar doa pembuka itu Bapak kami. Untuk kedepannya harus doa spontan, dengar itu nak. Oke, kemarin kita itu sama-sama belajar tentang hubungan antara dua garis. Dimana sudah jelaskan kemarin itu tentang dua garis yang sejajar dengan dua garis yang berpotongan. Saya harap masih ingat ya. Ya, Ibu. Hari ini kita lanjut saja ya. Ini Oke, saya minta dulu satu orang mungkin masih ingat pengertian tentang garis. Saya, Ibu. Vina, Kumpulan titik yang saling berdekatan satu sama lain. oke. Siapa yang tahu juga bagian-bagian dari garis yang kemarin sudah Ibu jelaskan? Pasti sudah lupa ya. Ada dua kemarin itu, bagian-bagian dari garis. Do? Garis melengkung dan garis lurus. Bukan. Garis horizontal dan vertikal. Bagian-bagian dari garis. Nah, saya tidak suruh untuk buka kembali catatan minggu lalu. Saya hanya minta cuma sebut saja. Saya, Ibu. Luas garis dan sinar garis. Oke. Yang berikut saya minta sebutkan dua jenis kedudukan dari garis. Kedudukan beda dengan bentuk ya. Jangan samakan kedudukan dengan bentuk. Masa sudah Garis lurus dan garis Bukan. lengkung. Kedudukan garis horizontal dan garis vertikal. Kalau bentuk-bentuk itu baru garis lurus dan garis lengkung. Ya. Ini kalian sudah lupa itu ya. Bilangnya kemarin sudah mengerti Bu, padahal sekarang sudah lupa. Oke, sekarang kita masuk pada hubungan antara dua garis bagian yang ketiga, yaitu dua garis berimpit ya. Kalian tahu pengertian dari dua garis yang berimpit? Atau gambarnya mungkin? Tidak apa-apa, biar saya saja yang jelaskan. Dua garis berimpit dikatakan dua garis yang berimpit karena dia itu terletak pada satu garis lurus. Dua garis yang terletak pada satu garis lurus hingga hanya terlihat satu garis saja. Bisa mengerti? Bisa paham? Bisa. Begini maksudnya. Bisa ya, kita ambil satu garis ya. Garis ini. Dan kita mengambil sebarang notasi saja. Misalnya notasi A dan B. Nanti garis A, B. Garis ini dengan apa yang saya jelaskan tadi, dua garis hanya digambarkan pada satu garis lurus. Ini maksudnya. Dia sebenarnya di sini itu memiliki dua garis, hanya digambarkan satu garis lurus. Mengerti? Di sini itu ada dua garis sebenarnya, yaitu garis A dan garis B. Hanya digambarkan atau digambarkan berimpit sehingga hanya terlihat satu garis. Mengerti?
Ngerti. atau belum mengerti? Leona sudah mengerti? Evin? Mungkin dari adik-adik tahu gambar lain dari garis perintik, dua garis perintik. Ada? Ada. Misalnya supaya lebih paham lagi gambar lainnya seperti ini. Dia itu memang satu garis, tetapi ini terdapat dua garis di dalam. Sudah paham? Paham. Oke, sekarang kita masuk pada hubungan antara dua garis yang ketiga. Siapa yang tahu yang ketiga itu apa? Dua garis yang bersilangan. Dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan adalah dua garis yang tidak bertempat pada satu bidang datar. Dia juga tidak sejajar. Mengerti? Mungkin dari adik-adik bisa gambar. Baik, adik Leona, ini tuh bukan dua garis bersilangan, tetapi ini dua garis yang saling berpotongan. Karena di sini tuh titik temunya di sini. Ini bukan dua garis saling bersilang. Dan untuk lebih mengerti mengenai dua garis bersilang, saya akan gambarkan sebuah kubus. Ingat tadi dikatakan dua garis bersilang jika ia itu terletak pada bidang datar yang berbeda, ya, tidak sama dia. Dan tidak sejajar. Perhatikan ke sini adik. Misalnya saya ambil O, P, Q, R, O, P, Q, R, S, T, U, F, P. Sekali lagi perlu diingat bahwa dia itu bukan garis sejajar, ya. Saya ambil contoh di sini. Garis OP bersilangan dengan garis IU. Bisa paham? Dia itu tidak terletak pada bidang datar yang sama dan tidak sejajar. Kalau misalnya saya bilang dua selain garis tersebut, garis apa lagi yang bersilangan? Garis OP dia itu bersilangan dengan garis QU. Maka garis apa lagi yang bersilang selain garis tersebut, ya? OR dengan FU. OR
dengan VU. Benar. Yang lain? Bilang lain bisa. ORV. ORV. QIP dengan OB. Tidak. Itu sejajar sudah. Bukan bersilang, tapi sejajar. WRFS. QR FVS. VS. QR VS. Bisa. OR WU. WU. Tidak sejajar. Intinya yang bersilangan di sini. Garis OP itu bersilangan dengan garis OP bersilangan dengan QU. Habis itu apa lagi yang teman final? Garis OR VU bersamaan dengan VI. dengan VU. Apa lagi? Garis QR QR dengan FS. FS. QR atau OR VS. ORVS itu sejajar sudah, bukan bersilangan, sejajar. PO. Garis OP bersilangan dengan garis QU. Garis OR bersilangan dengan FU. Garis QP bersilangan dengan garis OS. Garis VU bersilangan dengan garis PP. Oke, untuk mengingatkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya dengan materi ini, saya minta dari kalian gambar mulai dari awal. Dari awal yang bagian-bagian dari garis, habis itu bentuk-bentuk garis, kedudukan garis, sampai pada hubungan antara dua garis. Saya minta dari Vina dulu, garis, sinar garis dengan ruas garis. Masih ingat toh? Saya hanya mengulas saja. Mengulas kembali untuk mengingatkan kembali apa yang saya jelaskan pada minggu lalu. Karena habis ini kita itu UAS. Dengar ya? Kita itu UAS. Makanya Ibu minta supaya kalian itu mengingat kembali apa yang saya jelaskan minggu lalu dengan yang sekarang. Ini yang disebut dengan luas garis. Habis ini sinar garis. Ini itu bagian-bagian dari garis. Berikut saya minta bentuk dari garis. Saya minta satu orang untuk bentuk gambar dari bentuk garis. Di sini saja supaya pasti tempatnya. Habis ini Ibu balik bagi LKS ya. Berkaitan dengan apa yang saya sudah jelaskan. Siapkan diri baik-baik karena minggu depan kita itu UAS.
UASnya tidak lari jauh dari materi yang saya sampaikan. Lanjut ya. Apa yang saya suruh tadi bentuk-bentuk dari garis tadi, teman adik Sandro tadi gambar memang ya kedudukan garisnya. Mungkin satu orang yang bisa melengkapi gambar ini. Hanya satu saja yang Lena, hanya satu saja. Bukan. Kan ini tadi apa sudah vertikal tadi salah. Yang belumnya horizontal. Horizontal itu mendatar ya. Mendatar dia lurus. Macam begini. Dia sudah lupa. Saya rasa sudah mengerti semua ya. Jadi ini bentuk-bentuk dari garisnya, garis lengkung dan garis lurus. Dan berikutnya kedudukan. Apa sudah ini? Vertikal. Vertikal. Yang ini horizontal. Oke. Garis mana yang sejajar di sini? Garis kipe dengan dan garis kipe dengan garis SO. OP dengan R kipe dengan RO. Habis itu apa lagi? OP dengan QR. OP dengan QR. OP dengan QR. OP dengan QR. Habis itu SF dengan TS dengan UV. ST dengan UV. Habis itu apa lagi? PU dengan SV dengan PTU. SV dengan PTU. Ini yang sejajar ya. Yang berpotongan. Yang berpotongan. Ingat, dia memiliki satu titik persekutuan. OP. Berarti garis OP berpotongan dengan PQ. Habis itu ST dengan TU. OR dengan RQ. SV dengan VU. Sudah paham toh? Sudah. Kalau gitu ibu akan bagikan LKS. Kemarin yang kelompok satunya Epin, kelompok 2-nya Leona. Oke, sekarang saya kasih 5 menit untuk kerjakan itu. Kasih waktu 5 menit, 3 menit lah. Gambarlah sebuah garis pada kotak yang disediakan di bawah ini. Gambar dua garis yang berimpit yang sudah saya jelaskan tadi. Usahakan jangan menggambar lagi yang sudah saya gambarkan di papan tulis. Cari gambar yang lain.
Kalau untuk soal nomor 3-nya, itu kalian jawab saja satu. Kalau misalnya nomor 1-nya kalian gambarkan garis yang berimpit 1, maka kamu jawab satu saja. Kalau untuk nomor 3-nya. Habis itu 3B-nya di situ, apakah hanya terlihat seperti satu garis saja? Yang jelas toh. Karena sudah pengertiannya tadi, dia itu 2 garis yang terletak pada garis lurus. Hanya kita itu terlihat hanya satu garis saja. Itu untuk 3B. Kalau untuk nomor 4-nya, buat kesimpulan menurut 2 kelompok, kira-kira garis berimpit itu 2 garis berimpit itu seperti apa? Saya kasih 3 menit tadi ya. Cepat sudah. Karena itu soal yang sangat mudah. Kakak Vina sudah? Evin sudah? Gini maksudnya tadi. Kan nomor 1-nya ditanya, gambarlah sebuah garis pada kotak yang disediakan di bawah ini. Mungkin kalian itu tidak paham dengan soalnya. Kan sudah jelas di atasnya tulis LKS. Bagian yang kecil yaitu 2 garis berimpit. Maka pada kotak ini kalian tuh gambar garis yang berimpit. Mengerti? Habis itu nomor 2-nya, gambar kembali. Gambar yang paling tepat menurut kalian. Garis yang berimpit. 2 garis yang berimpit. Sudah, Vina? Leona sudah? Usahakan 2 kelompok itu gambarnya berbeda-beda ya. Jangan sampai sama. Kalau sama sebentar, saya tidak terima kerjaan. Kalau sudah kerja itu LKS-nya, saya minta dari 2 kelompok itu cukup 1 orang saja yang mewakili, tulis di depan papan tulis hasil diskusi. Vina sudah? Sudah. Adik-adik, saya ingatkan kembali minggu depan kita itu UAS. Ya. Jadi 1 minggu ini ke depan kalian tuh belajar baik-baik ya. Karena soalnya tidak terlalu jauh dari apa yang saya jelaskan. Untuk soal UASnya, kita itu esai ya, bukan pilihan ganda. Kita punya itu esai. Hanya berapa nomor saja. Typing sudah?
gambar saja apa yang ada sudah. Tulis saja dulu apa yang ada. Kita bahas sama-sama. Izin kulakam. Oke, perhatikan di sini. Kita bahas sama-sama ya. Jadi pertanyaan nomor 1 pada LKS, gambarlah sebuah garis pada kotak yang disediakan di bawah ini. Gambarlah menggunakan instan. Ini sudah benar ya? Sudah benar ya, ini tadi sudah gambar. Ini sudah benar. Hanya mungkin di sini itu kita harus tentukan ini garis apa, misalnya garis A, garis B, dan garis C. Terserah kita mau ambil garis apa, intinya dia 2 garis, tapi terlihat hanya 1 garis. Sedangkan pada nomor 2 soalnya, gambar lagi sebuah garis yang paling tepat berdasarkan langkah 1. Misalnya, gambar ini menurut kalian itu kurang tepat. Jadi gambar lagi pada nomor 2 supaya garisnya itu tepat lagi. Garis yang berimpit. Ini sudah pas semua. Hanya itu tadi perlu diingat, kalau kita menulis atau menggambarkan garis berimpit, itu jangan lupa notasinya. Notasi A dan B. Kalau untuk jawabannya sudah benar ya. Habis itu nomor 3-nya, 3A, ada berapa garis yang kalian gambar? Berarti ada 2. Ada 2 garis yang saling berimpit. 3B, apakah hanya terlihat seperti 1 garis saja? Iya. Betul ya. Hanya terlihat 1 garis saja di sini. Maka dikatakan 2 garis yang berimpit. Kemudian nomor yang terakhir, memberikan kesimpulan 2 garis yang berimpit. Kira-kira menurut Kakak Vina, seperti apa itu garis berimpit? 2 garis berimpit. Garis yang terletak pada satu garis. 1 garis. Leona? 2 garis dikatakan berimpit karena dia itu terdiri dari 2 garis yang digambarkan pada bidang yang sama, tetapi terlihat hanya 1 garis. Itu merupakan 2 garis yang berimpit. Dia itu memang 2 garis, tetapi digambarkan 1 garis lurus, hingga dia itu dikatakan 2 garis yang berimpit. Macam begini Kak adik-adik, dia itu garis lurus, tetapi dia itu terdiri dari dua garis, yaitu garis A misalnya dengan garis B. Mengerti? Oke, dapat disimpulkan itu tadi. Nah, sudah saya jelaskan. Dapat disimpulkan bahwa 2 garis dikatakan berimpit jika 2 garis tersebut digambarkan pada 1 garis lurus, tetapi terlihat hanya 1 garis.
Bisa paham? Bisa. Oke, kalau pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Saya ingatkan kembali minggu depan kita UAS. UASnya tidak lama, mungkin hanya beberapa nomor saja, hanya beberapa menit saja. Itu tergantung dari kalian cara mengerjakannya. Dan jangan lupa belajar dengan baik ya. Oke, saya minta satu orang untuk angkat doa penutup. Marilah kita siap berdoa. Maria, Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih. Atau mungkin ada yang belum sarapan pagi? Sudah. Hari ini kita UAS. ujian ya. Ujian akhir semester. Dan kita ujiannya itu siang. Jadi minggu kemarin sudah saya beritahukan supaya belajar dengan baik, supaya mengerjakan soalnya pun dengan baik. Sudah belajar semua toh? Sudah. Leona sudah siap? Sudah. Evin sudah siap? Sudah. Sandro? Sudah. Vina? Sudah. Tapi hari ini hadir semua toh? Hadir. Oke, bagus. Saya harap mendengar suara kalian yang semangat, berarti nilainya 10 semua ya. Ya, Bu. Satu orang angkat doa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Bapa kami, di atas bumi seperti dalam surga. Jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Saya minta duduknya agak jarak supaya jangan saling menyontek. Sandro ke sini, terus ke sini. Pindah ke sana. Saya lagi ke sana. Saya rasa soalnya sudah sangat-sangat gampang sesuai dengan saya jelaskan dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi saya harap semua nilainya itu harus 100 ya. Ya, Ibu. Kerja secara mandiri ya. Tidak boleh ada yang nyontek. Kerja sudah. Langsung di situ saja. Tidak apa-apa. Ya, tidak ada urusan. Saya rasa soalnya itu sangat gampang ya. Tidak boleh saling nyontek. Kerja harus mandiri. Sudah, Bu. Ada yang sudah? Sudah. Ada masih di belakang. Masih ada di belakang.
waktunya masih banyak. Coba periksa kembali, mungkin ada yang salah atau bagaimana, ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana. Sudah, Bu. Cukup. Simpan saya dulu. Karena ada teman-teman belum. Sudah semua? Sudah. Ibu. Berarti semuanya hadir semua ya? Iya, Bu. Oke. Saya minta satu orang untuk angkat doa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Nah, maka putra Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Terima kasih, Bu.